Setelah itu kita masuk melalui PMM menggunakan akun belajar ID ya. Kita masuk menggunakan akun belajar ID, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita pilih pengelolaan kinerja guru ya. Di situ ada tulisannya masa percobaan sistem pengelolaan kinerja. Kita lanjutkan draft karena tadi saya sudah mengisi ya. Kita kembali ke pertama ya. Di situ kita akan memilih ya kompetensi untuk kinerja guru yang kita fokuskan. Jadi di sini kita pilih satu untuk fokusnya ya, dimensi ya, untuk kita kerjakan selama 1 semester. Jadi di sini saya memilih penerapan disiplin positif ya. Oke, kita lanjut ke pengembangan kompetensinya. Jadi di situ dijelaskan ya pengembangan kompetensi berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 ya. Jadi kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Artinya jika target kita lebih dari 32 poin, maka ekspektasi yayasan kita juga akan baik. Jadi di sini yang pertama rencana kerjanya ya. Di situ ada pilihannya banyak ya. Jadi yang pertama saya buat di situ meningkatkan kompetensi melalui peran partisipan. Ya, poinnya 4. Jadi kurang 8 poin ya. Total poin kalau saya pilih itu hasilnya 24 poin ya. Jadi kurang 8 poin. Jadi bisa kita pilih ya. Untuk rencana hasil kerjanya bisa kita pilih kira-kira mana yang mau kita targetkan dalam 1 semester. Di situ ada poin-poinnya, ada yang 6 poin, ada yang 8 poin ya. Jadi tinggal kita sesuaikan untuk target kita selama 1 semester. Jadi situ saya ambil yang 8 poin ya, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang ada di PMM. Terus kegiatannya saya buat 2 supaya poinnya bertambah. Tadi 1 poin nilainya 8, jadi kalau 2 jadi 16. Jadi total poinnya seluruhnya 36. 36 ini tadi sudah saya isi ya sebelumnya, jadi nanti kita hitung ulang. Jadi setiap kegiatan itu ada poinnya. Jadi kalau kita buat 2 kegiatan maka dikali 2 ya. 8 kali 2 jadi 16. Jadi di sini kita buat juga rencana yang kedua, rencana hasil kerjanya, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator. Jadi saya buat targetnya itu 1 kegiatan, poinnya 12. Dan yang rencana yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi sebagai peserta praktik baik ya dalam komunitas belajar. Jadi situ kegiatannya bisa dipilih mau berapa kali kegiatan. Di sini saya buat 1 kegiatan. Untuk yang keempat saya pilih itu meningkatkan kompetensi melalui peserta coaching mentoring ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih sesuai keinginannya atau sesuai targetnya ya. Apa yang mau dilakukan selama 1 semester. Jadi kalau dihitung ya, tadi di situ ada 4 rencana hasil kerja yang saya buat, maka total poin yang saya peroleh rencana tersebut adalah 36 poin dan sudah melebihi ekspektasi yang
minimal, yaitu 32 poin ya. Ekspektasi minimalnya itu 32 poin. Kemudian saya lanjut ke tugas tambahan ya. Jadi di tugas tambahan juga di situ saya pilih tugas tambahannya sebagai wakil ya, kepala sekolah. Di situ tugas tambahannya banyak ya, sesuai dengan SK yang diberikan kepada kita. Maka nanti di situ kita bisa memilih apa yang menjadi tugas tambahan kita ya. Ada sebagai wali kelas, ada sebagai pembina OSIS atau pembina eskul, ada sebagai koordinator PKB atau penilaian kerja guru. Nah, masih banyak lagi yang menjadi tugas tambahan. Jadi di sini saya memilih tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Oke, jadi di situ nanti ada buktinya, yaitu surat, dan kegiatannya hitung 1 semester ya, 1 kegiatan. Lanjut ke perilaku kerja ya, tadi tugas tambahan. Kemudian menu berikutnya perilaku kerja. Di situ yang pertama berorientasi pelayanan. Itu banyak juga pilihannya apa yang menjadi fokus kita selama 1 semester. Jadi saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Terus bagaimana caranya menerapkannya? Yaitu dengan proaktif ya. Terus yang akuntabel juga yang ingin saya fokuskan adalah tidak menyalahkan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya di sini saya pilih menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Ya, cara menerapkannya saya pilih seperti itu. Dan aspek yang ketiga itu adalah kompeten. Ya, saya memilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Bagaimana penerapannya nantinya? Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Atau bisa juga memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Aspek yang keempat harmonis ya. Saya memilih menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Dan penerapannya yaitu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan. Aspek yang kelima, saya memilih memegang teguh bisa ya, menjaga nama baik, menjaga informasi, bersikap berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Jadi di sini saya memilih menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Penerapannya saya pilih adalah bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Aspek yang keenam, adaptif. Saya memilih menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas ya. Itu yang ingin saya fokuskan 1 semester ini indikatornya. Dan cara penerapannya saya memilih menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan aspek yang ketujuh yaitu memberi ya kesempatan kepada warga satuan pendidikan ya, dan masyarakat untuk berkontribusi untuk tujuan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Penerapannya yaitu dengan menerima, saya memilih ya, di situ banyak pilihannya, saya memilih menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas ya.
Jadi habis itu kita lanjut ke rangkuman ya. Nanti apa yang kita kerjakan yang dari yang pertama sampai yang keempat tadi ya dirangkum ya. Jadi ini adalah hasil rangkuman yang setelah kita isi tadi ya. Ini adalah rencana hasil kerja ya. Poin-poinnya 2 kegiatan per semester itu 16 poin karena tadi satu kegiatan 8 poin. Kemudian itu juga sama ya, sebagai coach mentor satu kegiatan 12 poin ya. Meningkatkan kompetensi sebagai berbagi praktik baik itu 4 poin ya. Jadi ini adalah hasil rangkuman yang kita isi tadi ya. Dan ini adalah masih masa percobaan ya. Untuk tampilan, kemungkinan tampilan di tahun 2024 seperti inilah draftnya yang akan kita isi untuk pengelolaan kinerja guru. Jadi yang tadi ya, yang tugas dan perilaku kerja itu ya, kita bisa memilih sesuai dengan SK dan sesuai dengan orientasi yang kita harapkan. Jadi di sini tadi aspek perilaku kerjanya itu kan ada 7 ya. Jadi itu tergantung kita mau fokuskan kemana. Tidak harus sama ya dengan apa yang kita buat dengan teman-teman yang lain. Kita punya istilahnya target masing-masing yang harus kita capai selama 1 semester. Jadi perilaku kerjanya itu ya seperti itu, ada loyal, menjaga nama baik pendidikan, adaptif, menyesuaikan diri, kolaboratif. Nah, jadi ada 7 ya perilaku kerjanya. Memberikan kepada kesempatan, terus penerapannya itu menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Ya. Ini adalah cara pengisian pengelolaan kinerja guru, dan ini masih dalam masa percobaan ya, masih masa percobaan. Kemungkinan besar tampilan atau cara mengisi untuk tahun 2024 itu seperti ini, dan itu pengisiannya ya dimulai bulan Januari ya tahun 2024 sesuai dengan dashboard atau tampilan pada PMN, yaitu Anda dapat mengajukannya itu pada 2 Januari ya. Jadi di 2 Januari sudah bisa kita ajukan. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih.